Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Januar Padilla dengan NIM 25500470025, program studi Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Manufaktur, Universitas Jenderal Ahmad Yani. Saya di sini akan mempresentasikan analisis pemilihan bahan dan proses manufaktur untuk komponen cover sensor MFL magnetic loop package. Untuk latar belakang dan fungsi komponen sensor MFL dalam NDT atau non-destructive testing, sensor magnetic flow package digunakan untuk infeksi NDT pada pipa-pipa minyak, gas, tangki penyimpanan, dan lambung kapal. Fungsi cover adalah sebagai pelindung mekanis sensor hal efek dari gesekan, aus, dan benturan selama beroperasi. Untuk persyaratan kritisnya, material cover harus bersifat non-magnetic pure 1 agar tidak mengganggu medan magnet dan akurasi pembacaan sensor. Pemilihan material SS304 dan proses manufaktur yang tepat sangat menentukan performa sistem MFL secara keseluruhan. Lanjut, untuk spesifikasi desain komponen cover untuk geometri dan dimensi, bentuk 3D sheet metal kotak cekung tipis dengan dimensi 120 mm x 80 x 25 mm dengan ketebalan dinding konstan 1,5 mm. Untuk toleransi dan kekasaran, toleransi dimensi kurang lebih 0,15, kekasaran permukaan 3,2 ohm, akurasi tinggi diperlukan untuk pemasangan sensor hal efek. Massa dari berat atau bobot produk tersebut kurang lebih 0,25 kg. Material non-magnetic pure 1 ringan namun kuat untuk proteksi mekanis sensor MFL. Target produksi tersebut di PT itu volume produksinya mencapai 5.000 unit per tahun. Proses manufaktur harus efisien secara biaya dan konsisten dalam kualitas pada skala produksi. Metodologi ASBI, seleksi material dan proses. Ada 4 metodologi seleksi. Yang ke-1, function, pelindung mekanis sensor hal efek dari gesekan aus dan benturan. Komponen ini harus bersifat non-magnetik untuk menjaga akurasi pembacaan pada pipa-pipa yang ada. Untuk constraint tersebut, hard constraint, non-ferromagnetic terus 1, sub constraint, ketahanan aus tinggi, kekuatan impact memadai, tahan korosi, lingkungan operasi pipa minyak gas. Objektif minimasi massa komponen untuk efisiensi sistem FFL, minimasi biaya produksi total pada volume 5.000 unit per tahun dengan mempertimbangkan biaya material dan proses manufaktur. Free variabelnya pilihan material antara aluminium 6061 fake dan SS304 dan dimensi geometris komponen. Pemilihan proses manufaktur disesuaikan dengan material terpilih dan target spesifikasi produksi. Untuk screening material sendiri berdasarkan sifat magnetik, yang MR1 lolos seleksi yang memenuhi syarat, aluminium 6061 dengan ur 1000, atau material P, purnya 1000 dan SS304 purnya juga 1000.
tidak mengganggu pembacaan sensor hal efek. Eliminasi material ferromagnetik, baja karbon, dan paduan ferromagnetik dieliminasi karena kurang dari 5.000 ur yang akan mendistorsi medan magnet sensor MFL. Hanya material dengan ur 1 yang lolos tahap screening ini. Untuk ranking material berdasarkan kekuatan dan temperatur, untuk di laporan saya sudah membuat lampiran di tabel-tabel ASBE chart, strength, service stem atau yang lainnya. SES304 lebih unggul dengan kekuatan tinggi 219 MPa dan temperatur layanan hingga 870 derajat Celcius. Untuk PIC memiliki kekuatan moderat namun biaya sangat tinggi. Untuk aluminium 6061 ringan namun terbatas pada temperatur rendah. Jadi SES304 menjadi pilihan optimal berdasarkan kombinasi kekuatan, ketahanan aus, dan biaya kompetitif. Untuk material tersebut ada di daerah kota sini untuk SES304. Selanjutnya perbandingan material terpilih dari aluminium, PIC, SES304. Untuk rangkuman perbandingan tersebut, SES304 unggul dalam kombinasi kekuatan, ketahanan aus, sifat non-magnetik stabil, dan biaya produksi. Aluminium menjadi alternatif ringan namun aus rendah. Untuk PIC sendiri terlalu mahal untuk volume 5.000 unit per tahun. Untuk evaluasi proses manufaktur, di sini untuk proses manufaktur pada MFL atau copper sensor sheet forming dengan menggunakan stamping atau press tool. Untuk analisis rentang massa dan ketebalan komponen copper sensor, perbandingan proses sand casting 0,1 sampai 5.000 kilo, forging 0,1 sampai 300 kilo, machining 0,01 sampai 100 kilo, stamping 0,001 sampai 10 kilo. Untuk di sini stamping paling sesuai untuk massa 0,25 kilo dan ketebalan 1,5 mm dengan toleransi kurang lebih 0,15 mm. Untuk di tabel ini yang kedua lebih cocok untuk proses manufaktur dan material. Metri kompatibilitas menunjukkan kesesuaian antara proses manufaktur dan jenis material. Sheet metal forming atau stamping sangat direkomendasikan untuk SES304 dengan geometri desert seal, memberikan kombinasi optimal antara kemampuan bentuk dan sifat material. Kesimpulan, stamping lebih cocok untuk SES304 dan aluminium cocok menggunakan sand casting, dan forging tidak sesuai untuk ketebalan 1,5. Machining visible namun biaya tinggi. SES304 plus stamping pilihan terbaik untuk copper sensor tersebut. Proses stamping untuk copper sensor MFL ada 3 proses. Yang ke-1 ada blanking. Blanking adalah pemotongan blank dari lembaran SES304 untuk menyesuaikan dimensi yang ditentukan untuk proses selanjutnya. Untuk drawing, pembentukan cekung desert seal dari blanking SES304 menggunakan punch dan dice. Untuk piercing adalah pembuatan lubang di
lembaran tersebut yang sudah diproses sebelumnya. Seperti piercing itu seperti proses pelubangan setelah bentukan terbuat. Untuk memastikan akurasi posisi lubang sesuai toleransi. Integrasi proses stamping. Ketiga tahap stamping atau proses press tool, banking, drawing, dan piercing terintegrasi dalam satu alur produksi efisien. Work hardening SS304 selama proses meningkatkan kekerasan permukaan secara alami dan mendukung ketahanan aus cover sensor MFL. Analisis ekonomi produksi, perbandingan biaya proses manufaktur. Untuk proses tersebut menghemat sampai 75% dibanding machining CNC. Investasi tooling tinggi namun teramortisasi efektif pada volume 5.000 unit per tahun. Untuk integrasi material dan proses produksi, SS304 memiliki permeabilitas baik untuk cold working, cold hardening, meningkatkan kekerasan permukaan alami, sifat paramagnetik, stabil setelah proses stamping, sinergi material proses, mendukung ketahanan aus dan fungsi non-magnetik. Untuk kesimpulan, untuk material terpilih, menggunakan SS304 sebagai material optimal. Memastikan sifat NDT yang stabil, tidak mengganggu pembacaan sensor Hall effect. Untuk proses manufaktur, menggunakan sheet metal forming, stamping, dipilih sebagai proses manufaktur. Untuk ketebalan 1,5 dapat dicapai dengan presisi tinggi dengan biaya per unit 26.500. Spesifikasi teknis dengan dimensi 120 x 80 x 25 dengan ketebalan 1,5, toleransi dimensi 0,15 mm terpenuhi. Pemenuhan kriteria desain, kekuatan mekanis tinggi, ketahanan aus optimal melalui work hardening, dan biaya produksi kompetitif dibanding alternatif machining CNC. Rekomendasi lanjutan untuk polstering, perlakuan permukaan, inspeksi permeabilitas magnetik, dan uji ketahanan dan verifikasi toleransi. Untuk polsterizing, meningkatkan kekerasan permukaan pada SS304. Untuk perlakuan permukaan, aplikasi coating anti aus untuk mencapai kekerasan 3,2 ohm. Untuk quality control atau QC, menggunakan alat pengukur permeabilitas untuk memastikan tidak ada kontaminasi permagnetik. Uji ketahanan. Untuk uji ketahanan aus, metodologi tribologi standar menggunakan CMM untuk setiap batch produksi 5.000 per tahun. Untuk dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.